Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahidatul Aulia Hasbi, NIM 171111163200036 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2017. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gangguan berbahasa. Yang pertama, pengertian gangguan berbahasa. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi, kemampuan berbahasanya terganggu. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua, gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dengan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang akan dapat mendengar kata-kata dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Secara medis, menurut Siddhartha 1948, gangguan berbahasa dibagi atau dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebutkan sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal. Gangguan berbicara psikogenik ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Umpamanya anak-anak yang baru terjatuh, terluka, atau mendapat kecelakaan. Terdengar adanya perubahan pada cara berbicaranya. Fonem atau bunyi S dilafalkan sebagai bunyi C, sehingga kalimat "saya sakit, jadi tidak suka makan, sudah saja ya" akan diucapkan menjadi "saya cakit, jadi tidak suka makan, udah saja ya". Dengan berbicara demikian, dia mengungkapkan keinginannya untuk dimanja. Gejala ini memberikan kesan bahwa struktur bahasa memiliki substrat cerebral. Namun, bagaimana struktur organisasinya belum diketahui dengan jelas. Yang kedua, berbicara kemayu. Istilah dari Siddhartha pada 1989 berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah gemulai dan ekstra memanjang. Meskipun berbicara seperti ini bukan suatu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin, terutama jika yang dilanda adalah kaum pria. Yang ketiga, berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Acap kali si pembicara tidak berhasil mengucapkan konsonan awal atau vokal awalnya saja. Lalu dia memilih kata lain dan berhasil menyelesaikan kalimat tersebut meskipun dengan susah payah. Dalam usahanya mengucapkan kata pertama yang barangkali gagal, si pembicara menampakkan rasa letih dan rasa kecewanya. Apa yang menyebabkan terjadinya gagap ini belum diketahui secara tuntas.
Namun hal-hal berikut dianggap mempunyai peranan dalam menyebabkan terjadinya kegagapan ini. Yang pertama, faktor-faktor stres dalam kehidupan berkeluarga. Yang kedua, pendidikan anak yang dilakukan secara keras dan ketat dengan membentak-bentak serta tidak mengizinkan anak berargumen dan membantah. Yang ketiga, adanya kerusakan pada belahan otak yang dominans. Yang keempat, faktor neurotik familial. Dulu ada anggapan bahwa gagap terjadi karena adanya pemaksa untuk menggunakan tangan kanan pada anak-anak yang kidal. Namun, kini anggapan tersebut tidak dapat dipertahankan. Menurut Side, pada 1989, kegagapan adalah disfasia yang ringan. Kegagapan ini lebih sering terjadi pada kaum laki-laki daripada kaum perempuan, dan lebih banyak pada golongan remaja daripada golongan dewasa. Yang keempat, ada berbicara latah-latah. Berbicara ini sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeyok atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Koprolala pada latah ini berorientasi pada alat kelamin laki-laki. Yang sering dihinggapi penyakit latah adalah orang perempuan yang berumur 40 tahun ke atas. Awal mula timbulnya latah ini menurut mereka yang terserang latah adalah setelah bermimpi melihat banyak sekali penis lelaki sebesar dan sepanjang belut. Latah ini korelasi dengan kepribadian histeris. Kelatahan ini merupakan excuse atau alasan untuk dapat berbicara dan bertingkah laku porno yang pada hakikatnya berimplikasi invitasi seksual. Ya, masuk ke penyebab gangguan psikogenik menurut psikologi. Yang pertama, ingin mencari perhatian orang lain. Dengan kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu ingin memperlihatkan kemanjaan bagi penuturnya. Para penutur yang menggunakan bahasa alay dapat dikatakan mengalami gangguan psikogenik menurut psikologi, khususnya berbicara manja. Karena dengan menggunakan bahasa alay, seseorang itu disadari maupun tidak, dia ingin mencari perhatian orang lain. Selanjutnya, yang kedua, akibat adanya interaksi sosial. Bahasa hanya bisa muncul akibat adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terjadi saling pengaruh-mempengaruhi. Dalam proses interaksi, orang yang lebih aktif melakukan komunikasi akan mendominasi interaksi tersebut. Maka tak heran apabila suatu bahasa lebih banyak dipakai, maka bahasa itu akan berkembang dalam masyarakat. Ya, selanjutnya yang ketiga ada tren. Perkembangan bahasa pada masyarakat kita mungkin sudah sejak dahulu mengalami perkembangan. Misalnya di era 90-an yang pernah menjadi tren yaitu bahasa prokem atau bahasa gaul yang dipopulerkan oleh remaja pada waktu itu. Demikian halnya pada remaja saat ini, mungkin kita sudah sangat sering dan sangat familiar sekali dengan yang namanya komunitas individu layangan atau yang lebih dikenal dengan nama alay. Selanjutnya, bangga menjadi alay. Alay itu sendiri adalah singkatan dari individu layangan, alah lebay, individu layu, atau individu kelayangan yang menghubungkan dengan individu jarpul atau jarang pulang. Tapi yang paling santer adalah individu layangan. Dominannya istilah ini untuk menggambarkan individu yang sok keren secara fashion, karya musik, maupun kelakuan secara umum. Masuk ke cara mengatasi dan cara mencegah gangguan psikogenik. Cius bun, tante jangan lebay deh. Ini apa? Aku harus minum susu. Meracau individu dengan genitnya. Istilah-istilah selang ini dibuat oleh sekelompok orang yang merupakan plesetan dari bahasa Indonesia. Awalnya sebagai lucu-lucuan saja, seperti
cius adalah serius, mi apa berasal dari demi apa, dan lebay yang artinya berlebihan, serta masih banyak kosakata lain. Selanjutnya, resiko dari bebasnya arus. Informasi dan adanya keseragaman tren dengan cara bicara kelewat gaul di sekitar individu membuat individu tak terkecuali jadi terkena dampaknya. Sebaiknya individu diperkenalkan pada bahasa Indonesia yang baik dan benar sebelum akan diperkenalkan bahasa gaul atau bahasa asing. Tapi bila bahasa Indonesia individu sudah terlanjur tercemari bahasa alay, orang tua wajib meluruskannya. Selanjutnya, wilayah bebas alay. Boleh saja individu mengenal dan sesekali menggunakan bahasa gaul, tapi alangkah lebih baik bila hal itu terjadi pada waktu yang tepat, yaitu ketika ia sudah beranjak dewasa. Tepatnya, individu yang sudah dapat membedakan dan memilih kata yang cocok atau tidak untuk digunakan pada berbagai kesempatan. Maka biasakan individu untuk bertutur kata baik saat di rumah. Caranya, buat kesepakatan antara seluruh anggota keluarga untuk mengerem kata-kata gaul tadi dan hanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadikan rumah Anda wilayah bebas dari paparan bahasa alay. Dan ini bukan hanya berlaku bagi individu, tapi juga bagi ayah, bunda, mbak, bahkan tamu yang berkunjung. Selanjutnya, tidak keren. Satrio, salah satu personil band Alexa, menuturkan ia kurang suka ketika mendengar individunya, Nura Alia Kinanti, berkilah, biasa aja keles. Sebab menurutnya hal itu bisa saja akan merusak kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar di usianya yang masih sangat dini. Tentu saja Anda boleh menyampaikan rasa tidak berkenan Anda jika individu menggunakan kata-kata itu. Pilihlah kalimat sederhana dan positif ketika menyampaikan pesan tersebut, serta alasan ringan yang dibutuhkan individu sebagai argumen kuatnya. Misalnya, "Nak, menurut ibu, kata-kata itu sama sekali tidak keren loh. Yang keren itu ketika kamu bisa menggunakan kata-kata yang baik dan benar." Anda juga bisa menyelipkan role model kesukaan individu untuk dicontoh. Misal, Tante Ica bicaranya tidak pernah pakai kata-kata itu, tapi dia keren kok. Bila kebetulan individu mengidolakan tantenya yang bernama Tante Ica. Selanjutnya, coba teknik pengabaian. Gunakan teknik pengabaian dengan melakukan dan memberikan perhatian pada kegiatan lain, sehingga perhatian individu ikut teralihkan. Teknik mengabaikan berbeda dengan memarahi, sebab dengan marah, individu akan merasa mendapat perhatian, meskipun hal itu adalah hal yang negatif. Maka ia akan senang untuk melakukannya lagi. Sebaiknya, orang tua memberikan perhatian pada kegiatan ini. Kegiatan lain, misalnya menyanyikan lagu individu-individu, maka individu akan lebih bertantang dan memberikan fokus pada lagu tersebut. Selanjutnya, perkaya kosakata. Kadang-kadang individu balita menggunakan bahasa alay karena tidak paham kosakata lainnya yang lebih pantas digunakan. Misalnya ketika ia mengobrol kata cius mi apa sampai-sampai tak sesuai dengan konteks. Mungkin karena saat itu kalimat itu saja yang dikuasainya untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan. Untuk itu, penting meningkatkan pembendaharaan kata atau kalimat yang dikuasai individu agar ia bisa berbahasa secara tepat, sesuai konteks dan tidak impulsif. Anda bisa menambah kosakata baru melalui kegiatan seperti bernyanyi, membaca, dan mendongeng. Nah, jangan sampai kamu atau teman-temanmu atau orang-orang terdekatmu mengikuti bahasa alay atau gangguan psikogenik tadi ya. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.